Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Andes Sulianto MSI dan Ibu Dr. Nur Hamidah SSI MSI selaku dosen penguji sidang PKL pada pagi hari ini. Perkenankanlah kami memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berjudul Analisis Deskriptif terkait 10 penyakit terbanyak pada fasilitas kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Sebelum itu, perkenalkanlah kami memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Sesli Adana Tegar Hendrawan dengan NIM 054 dan juga Frisigo Prasetyo dengan NIM 084. Lalu dosen bimbing kami yaitu Bapak Dr. Ardi Kurniawan MSI, lalu pembimbing lapangan kami yaitu Ibu Fitria Rizky Aprilina Eskom. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan. Program studi S1 Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya berupaya untuk memadai mahasiswanya dalam berkegiatan praktek kerja di instansi atau lembaga agar mahasiswanya itu siap dan mampu mengaplikasikan kemampuannya di bidang statistik. Lalu dalam hal ini, program studi statistika mewadahi kegiatan dalam mata kuliah praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, salah satu lembaga atau instansi yang sangat berkaitan dengan bidang statistik yaitu salah satunya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang merupakan organisasi perangkat daerah baru yang membidangi urusan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Timur, di mana instansi tersebut tuh dituntut untuk mampu memberikan transparansi dan akuntabel di bidang kesehatan. Dengan terbentuknya Dinas Kesehatan ini, diharapkan masyarakat mampu memperoleh dan memanfaatkan informasi yang didapatkan demi meningkatkan kesejahteraan, sedangkan bagi pemerintah sendiri diharapkan mampu mewujudkan implementasi e-government. Lalu dalam rangka membantu misi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yaitu yang mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata dan terjangkau. Kami selaku penulis berkesempatan untuk menganalisis serta mengevaluasi terkait 10 penyakit terbanyak yang sering muncul di Puskesmas seluruh Jawa Timur. Dalam hal ini, kami menganalisis 10 penyakit terbanyak di 477 fasilitas kesehatan dari 26 kabupaten atau kota pada Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode statistika deskriptif agar lebih mudah dimengerti dan disampaikan di khalayak umum. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Terdapat tiga, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi 10 penyakit terbanyak yang ditemukan di 477 fasilitas kesehatan dari 26 kabupaten atau kota pada Provinsi Jawa Timur. Kedua, bagaimana cara menggambarkan grafik 10 penyakit terbanyak yang sedang marak terjadi di masyarakat. Dan ketiga, bagaimana cara merumuskan rekomendasi yang tepat berdasarkan hasil analisis statistika deskriptif. Lalu untuk tujuan PKL ini sendiri itu kami bagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu tujuan umum, yaitu dapat mengidentifikasi sistem kerja dan struktur kelembagaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Lalu untuk tujuan khususnya terdapat tiga, yaitu yang pertama mengidentifikasi 10 penyakit terbanyak yang ditemukan pada 477 fasilitas kesehatan dari 26 kabupaten atau kota pada Provinsi Jawa Timur menggunakan analisis statistika deskriptif. Yang kedua, mengetahui gambaran grafik tentang 10 penyakit terbanyak yang sedang marak terjadi di masyarakat. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi yang tepat berdasarkan hasil analisis statistika deskriptif itu sendiri. Itu lalu yang untuk manfaat PKL ini sendiri kami bagi menjadi 3 poin. Poin pertama itu manfaat bagi mahasiswa terdapat 4. Yang pertama, mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam menganalisis dan menyelesaikan berbagai problema yang terjadi di lapangan, sehingga mahasiswa itu dapat secara langsung mengimplementasikan metode-metode statistika yang diperoleh selama proses perkuliahan. Yang kedua, membantu mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, lalu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang dihadapi setiap individu dalam lingkungan kerja nantinya. Yang ketiga, mengimplementasikan metode statistika seperti statistika deskriptif dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan instansi. Yang terakhir, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 10 penyakit terbanyak yang marak terjadi di masyarakat yang ditemukan di 477 fasilitas kesehatan dari 26 kabupaten atau kota pada Provinsi Jawa Timur. Lalu poin yang kedua, manfaat bagi Universitas Airlangga itu sendiri ada dua. Yang pertama, dengan adanya kegiatan PKL ini diharapkan pihak universitas dapat menghasilkan para sarjana yang berpengalaman khususnya pada bidang statistika. Yang kedua, membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak Universitas Airlangga dan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Lalu poin yang ketiga, manfaat bagi instansi itu sendiri ada tiga. Yang pertama, membantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam menyelesaikan suatu job desk dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi nantinya. Yang kedua, membantu memberikan masukan berupa metode yang telah diperoleh dalam mahasiswa dalam perkuliahan untuk diimplementasikan secara langsung di lapangan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pelayanan pada beberapa fasilitas kesehatan yang telah tersedia. Selanjutnya, gambaran umum instansi. Dinas Kesehatan Jawa Timur memiliki visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera,
unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Kemudian misinya yang pertama yaitu menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Kemudian meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan, dan yang terakhir meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan. Selanjutnya tujuan. Untuk yang pertama, mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang kedua, memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM. Yang ketiga, mencegah, menurunkan, dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya. Dan yang keempat, meningkatkan jumlah, jenis, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar. Tugas dari Dinas Kesehatan sendiri yaitu membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kesehatan serta tugas pembantuan. Kemudian fungsi dari Dinas Kesehatan sendiri yaitu yang pertama perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Kemudian kebijakan di Dinas Kesehatan Jawa Timur. Yang pertama, pemantapan pembangunan berwawasan kesehatan, pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM, peningkatan lingkungan sehat, percepatan penurunan kematian ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan, penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui, serta penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, dan jaringannya, serta mendaya gunakan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan. Untuk struktur organisasinya, diketuai oleh kepala dinas, kemudian dibantu oleh sekretariat, di mana sekretariat ada subbagian umum dan kepegawaian, dan subsubstansi penyusunan program dan anggaran, serta subsubstansi keuangan. Kemudian ada 5 bidang yang membantu kepala dinas. Yang pertama, bidang kesehatan masyarakat yang di bawahnya terdapat seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Kemudian seksi kesehatan lingkungan kerja dan olahraga, serta subsubstansi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian bidang kedua yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang di bawahnya terdapat seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Kemudian subsubstansi, surveillance, dan imunisasi. Kemudian ada bidang pelayanan kesehatan. Di bawahnya terdapat seksi pelayanan kesehatan primer, seksi pelayanan kesehatan rujukan, serta subsubstansi pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian ada bidang sumber daya kesehatan. Di bawahnya terdapat seksi kefarmasian, seksi sumber daya manusia kesehatan, serta subsubstansi alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga. Kemudian ada unit organisasi bersifat khusus dan UPT. Oke, selanjutnya yaitu bab 3, pelaksanaan praktik kerja lapangan. Waktu dan tempat pelaksanaan PKL itu sendiri dilaksanakan, tanggal pelaksanaannya itu dimulai dari 11 Juli hingga 9 Agustus 2022 yang bertempatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 118 Surabaya di bagian sekretariat. Terus selanjutnya itu sistem kerja dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur itu sendiri dari hari Senin sampai Kamis kami masuk pada pukul 7 pagi hingga 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu untuk seragam dari hari Senin sampai Kamis yaitu dari hari Senin itu atasan putih bawah hitam, hari Selasa atasan batik, hari Rabu sama seperti hari Senin, dan hari Kamis sama seperti hari Selasa. Lalu untuk hari Jumat itu kami masuk pukul 7 hingga 14.30 waktu Indonesia bagian Barat dan seragam yang digunakan yaitu pakaian olahraga dan seragam batik. Lalu untuk kegiatan PKL-nya pada periode pertama yaitu 11 sampai 13 Juli 2022 kami melakukan pengarahan dan pengenalan dan pemahaman dasar terkait instansi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Lalu yang kedua 14 sampai 28 Juli 2022 kami menentukan metode analisis, konsultasi dan fiksasi laporan data interview. Yang ketiga yaitu 29 Juli hingga 2 Agustus 2022 kami membantu persiapan dan melaksanakan Rasorkes 2022. Lalu yang terakhir tanggal 3 sampai 9 Agustus 2022 kami melakukan revisi dan fiksasi laporan data interview 2022 serta membahas laporan akhir dari PKL itu sendiri. Lalu adapun rincian kegiatan PKL yaitu awal pelaksanaan PKL mendapatkan pendahuluan dari pembimbing lapangan mengenai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Di sini kami mempelajari hal-hal yang terkait struktural,
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada website Dinkes Jatim. Lalu mengikuti dan membantu pelaksanaan rapat kerja bulanan atau PPIPD Dinas Kesehatan Jawa Timur. Nah, di sini kami itu membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan rapat kerja bulanan akan berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga yaitu menyusun laporan data Centerview 2022. Di sini kami menyusun laporan mengenai data yang tersedia atau tertera di website Centerview. Lalu yang keempat, membuat infografis mengenai 10 penyakit terbanyak di Jawa Timur berdasarkan gender. Di sini kami buat infografis mengenai 10 penyakit dari data di laporan data Centerview yang sebelumnya. Lalu untuk yang kelima, membuat cover laporan rencana kerja tahun 2022. Dan di sini kami itu mendesain cover yang telah tertera pada lampiran 5 pada proposal laporan akhir PKL. Lalu yang selanjutnya yaitu mengikuti dan membantu pelaksanaan Rasorkes Dinas Kesehatan se-Jawa Timur. Dan yang terakhir, kami merapikan dan mengubah format file hasil kinerja ASN dari PDF menjadi Excel. Nah, di sini kami membantu untuk menginputkan, merapikan, lalu mengubah format file hasil kerja ASN, lalu nantinya akan menghasilkan output Excel seperti itu. Lalu berikut merupakan dokumentasi kegiatan pada saat kami konsultasi mengenai laporan interview, infografis maupun cover rencana kerja. Bab 4 hasil praktek kerja lapangan. Analisis deskriptif 10 penyakit terbanyak di Jawa Timur. Sistem Informasi Integrated View adalah pusat data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang dibangun sejak tahun 2014. SI Center Data View memiliki informasi tentang penyakit yang paling banyak terjadi di Puskesmas. Oleh karena itu, diperlukan analisis deskriptif untuk menggambarkan dan mengevaluasi penyakit yang sedang marak terjadi di masyarakat. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder penyakit tertinggi di Jawa Timur pada bulan Januari 2022 hingga Mei 2022 dari publikasi berjudul Laporan Analisis Center Data View tahun 2022. Data tersebut merupakan data harian yang dihimpun dari 477 fasilitas kesehatan dari 26 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Variabel penelitian dalam penelitian ini ada 10 terdapat pada tabel. Yang pertama adalah akute nasopharyngitis, merupakan infeksi virus yang terjadi di saluran pernafasan atas atau nasofaring. Dalam grafik diketahui tren bersifat fluktuatif naik turun, mencapai angka tertinggi yaitu 4.910 kasus per satu hari pada bulan Februari. Kemudian mulai terjadi penurunan dan mencapai angka terkecil yaitu 26 kasus per hari pada awal Mei. Yang kedua yaitu acute upper respiratory infection unspecified, merupakan suatu infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan mulai dari hidung hingga tenggorokan yang belum dapat dispesifikasi. Dalam grafik didapatkan hasil tren bersifat fluktuatif naik turun, mencapai angka tertinggi yaitu 4.165 kasus per hari pada bulan Februari. Kemudian mulai terjadi penurunan dan mencapai angka terkecil yaitu 17 kasus per hari pada bulan Mei. Yang ketiga yaitu acute upper respiratory infection of Bujotoen, merupakan suatu infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan mulai dari hidung hingga tenggorokan. Dalam grafik didapatkan tren bersifat fluktuatif naik turun, mencapai angka tertinggi yaitu 2.326 kasus per hari pada bulan Februari, dan mulai terjadi penurunan dan kenaikan secara berulang-ulang hingga mencapai angka terkecil yaitu 3 kasus per hari pada bulan Mei. Yang keempat yaitu dispepsia, merupakan suatu kondisi yang dapat mengakibatkan munculnya rasa tidak nyaman pada perut bagian atas karena masalah asam lambung atau penyakit MAC. Dalam grafik didapatkan tren bersifat fluktuatif naik turun, mencapai angka tertinggi yaitu 1.246 kasus per satu hari pada bulan Januari. Kemudian mulai terjadi penurunan dan kenaikan secara berulang-ulang hingga mencapai angka terkecil yaitu 6 kasus per hari pada bulan Mei. Selanjutnya, essential primary hypertension, merupakan peningkatan tekanan darah yang belum bisa diketahui secara pasti penyebabnya. Dalam grafik didapatkan tren bersifat fluktuatif naik turun, mencapai angka tertinggi yaitu 4.368 kasus per hari pada bulan Januari. Kemudian mulai terjadi penurunan dan kenaikan secara berulang-ulang hingga mencapai angka terkecil yaitu 9 kasus per hari pada bulan Mei. Kemudian gastritis unspecified, merupakan penyakit akibat peradangan di dinding lambung. Dalam grafik didapatkan tren bersifat fluktuatif naik turun, mencapai angka tertinggi yaitu 1.095 kasus per hari pada bulan Januari. Kemudian mulai terjadi penurunan dan kenaikan secara berulang-ulang hingga mencapai angka terkecil yaitu 17 kasus per hari pada bulan Mei. Kemudian General Examination and Investigation of Persons with Outcome, merupakan tes rutin yang dilakukan oleh penyedia perawatan primer atau Primary Care Provider (PCP) untuk memeriksa kesehatan secara keseluruhan tanpa adanya diagnosa ataupun keluhan. Dalam grafik diketahui tren bersifat fluktuatif naik turun, mencapai angka tertinggi yaitu 7.527 kasus per hari pada bulan Januari. Kemudian mulai terjadi penurunan dan kenaikan secara berulang-ulang hingga mencapai angka terkecil yaitu
13 kasus per hari pada bulan Mei. Selanjutnya, General Medical Examination merupakan tes rutin yang dilakukan oleh penyedia perawatan primer atau primary care provider PCP untuk memeriksa kesehatan secara keseluruhan dengan diagnosa ataupun keluhan. Dalam grafik didapatkan tren bersifat fluktuatif naik turun, mencapai angka tertinggi yaitu 6.421 kasus per hari pada bulan Januari. Kemudian mulai terjadi penurunan dan kenaikan secara berulang-ulang hingga mencapai angka terkecil yaitu satu kasus per hari pada bulan ini. Selanjutnya, headache merupakan rasa sakit atau nyeri yang di kepala yang bisa muncul secara bertahap atau mendadak. Dalam grafik didapatkan tren bersifat fluktuatif naik turun mencapai angka tertinggi yaitu 1.436 kasus per hari pada bulan Januari. Kemudian mulai terjadi penurunan dan kenaikan secara berulang-ulang hingga mencapai angka terkecil yaitu 12 kasus per hari pada bulan Mei. Dan yang terakhir yaitu myalgia merupakan istilah medis yang digunakan untuk menyebut nyeri otot. Dalam grafik didapatkan tren bersifat fluktuatif naik turun, mencapai angka tertinggi yaitu 3.477 kasus per hari pada bulan Januari. Kemudian mulai terjadi penurunan dan kenaikan secara berulang-ulang hingga mencapai angka terkecil yaitu 6 kasus per hari pada bulan. Iya, selanjutnya yang terakhir itu bab 5 atau penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu pelaksanaan praktik kerja lapangan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan secara luring atau work from office. Beberapa kegiatan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur antara lain yaitu membuat cover rencana kerja dan rencana kerja perubahan tahun 2023, mengganti format file serta menggabungkan hasil kinerja ASN pegawai negeri sipil pada berbagai bidang dalam kelembagaan Dinas Provinsi Jawa Timur, lalu mengerjakan laporan analisis data sentrifug tahun 2022, serta visualisasi data tentang 10 penyakit terbanyak berdasarkan jenis kelamin. Untuk kesimpulan kedua yaitu grafik 10 penyakit terbanyak yang dianalisis menunjukkan bahwasanya itu fluktuatif atau cenderung naik turun tiap harinya. Khususnya beberapa penyakit mulai dari acute upper respiratory infection of multiple end, dyspepsia, essential atau primary hypertension, gastritis, unspecified, general examination and investigation of persons with outcome, general medical examination, headache and myalgia. Berdasarkan hasil analisis statistika deskriptif, tentunya tenaga medis harus bersiap untuk memberikan penanganan yang lebih terhadap 10 penyakit tersebut. Dalam artian, mungkin pelayanan medis pada saat itu belum terbilang cukup efisien ya. Lalu, kesimpulan ketiga yaitu penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode statistika deskriptif, didapatkan hasil dan grafik dari 10 penyakit terbanyak serta dapat memberikan rekomendasi yang tepat terkait hasil analisis statistika deskriptif. Yang selanjutnya yaitu ada saran. Di sini kami menyarankan yaitu yang pertama penelitian mengenai analisis 10 penyakit terbanyak pada 477 fasilitas kesehatan dari 26 kabupaten atau kota pada Provinsi Jawa Timur menggunakan metode statistika deskriptif diharapkan dapat bermanfaat sebagai cara mudah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui data 10 penyakit terbanyak setiap menggunakan data centerview setiap tahunnya. Saran kedua, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memaksimalkan terkait pelayanan kesehatan dan penanganan yang optimal terkait 10 penyakit terbanyak yang muncul di 477 fasilitas kesehatan dari 26 kabupaten atau kota pada Provinsi Jawa Timur supaya dapat mengurangi jumlah penyakit setiap tahunnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.